Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa menjelaskan dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama tentang sifat mandirinya. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan dan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan sikap mandiri dan menunjukkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan masuk dulu ke kisah Nabi Muhammad SAW tentang sikap mandirinya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibunya yaitu Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun sehingga menjadi yatim piatu. Tapi meskipun yatim piatu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Di sana Nabi SAW pergi ke pasar untuk berdagang, mencari rezeki sendiri. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Nah, kalian sudah menonton kisah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu merupakan pribadi yang mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri artinya tidak mudah bergantung pada orang lain. Jadi, kalau kita membutuhkan sesuatu, kita melakukannya sendiri selagi kita bisa melakukannya. Tidak selalu meminta bantuan pada orang lain, kecuali kalau memang kita tidak bisa melakukannya, baru kita meminta bantuan kepada yang lain. Nah, kalau kita suka menyusahkan orang lain di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain padahal kita mampu melakukannya, itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Karena lawan dari sifat mandiri adalah sifat manja. Nah, contoh sifat mandiri itu sangat banyak. Tadi Rasulullah sudah menunjukkan ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu berdagang untuk mencari rezeki ya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Beliau menabung ya, itu untuk membekali dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya. Contohnya kalian bisa membereskan tempat tidur sendiri ya, kemudian makan sendiri, tidak disuapi. Ya, membantu pekerjaan orang tua seperti cuci piring setelah makan sendiri, cuci pakaian sendiri, menyetrika baju sendiri, kemudian menyiapkan pakaian seragam sekolah sendiri, menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Ya, jadi itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa manfaatnya anak yang memiliki sifat mandiri? Anak yang mandiri akan disukai banyak orang seperti teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Kemudian, anak yang mandiri juga lebih sabar dan tidak mudah menyerah menghadapi segala situasi. Karena dia sudah biasa melakukannya sendiri meskipun tidak ada orang lain yang membantunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan pesan bahwa kita itu harus bersifat mandiri. Dari Abu Abdillah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Demi sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali dan pergi ke gunung untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual dan dengan itu dapat menutup air mukanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain, baik mereka memberi atau menolak padanya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, Nabi Muhammad SAW melalui hadis tersebut berpesan
bahwa kita harus menjaga kehormatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja keras dan berusaha dengan tangannya sendiri daripada harus menengadahkan tangannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain. Jauh lebih terhormat bila berusaha dengan tangannya sendiri dan menikmati hasil jerih payah keringatnya sendiri. Bahkan lebih baik lagi jika kita dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bersifat mandiri. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya tentang sifat mandiri itu apa, dan tadi juga sudah disampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berpesan bahwa kita harus bersifat mandiri. Semoga kalian bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tersebut, ya, kemudian bisa menjelaskan juga arti dari sifat mandiri, ya, terutama kalian juga bisa menyebutkan dan menjelaskan isi pesan dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kita harus bersifat mandiri.